Baik, selamat datang kembali di channel TXD. Di video sebelumnya, atau di video part ketiga, kita telah belajar mengenai if, lalu ada ifs dan if bertingkat, serta and dan or. Dan di video kali ini, atau di part keempat, kita akan membahas mengenai conditional if else, tepatnya pada bagian implementation-nya. Nah, untuk di video part keempat ini, kita hanya akan membahas mengenai conditional if else bagian implementation. Baik, selanjutnya, slide ini membahas mengenai agregasi data dengan satu kriteria, yang dimana merupakan agregasi atau kalkulasi data dengan satu kriteria. Nah, di tabel ini ada 3 fungsi ya. Ini bukan sum if ya, tapi sum if, yaitu gabungan antara function sum dan if, yang dimana function if kita telah belajar di video sebelumnya atau di video part ketiga. Yang kedua ada count if, yaitu gabungan antara count dan if. Yang ketiga average if. Nah, apa sih bedanya sum if dengan sum aja? Apa bedanya count if dengan count aja? Apa bedanya average if dengan average aja? Oke, kita langsung buka ke Excel ya. Baik, secara umum Excel memiliki yang namanya function dasar ya. Kita klik 2 kali biar rapi. Kita blok warna kuning agar terlihat beda. Di dalam Excel, kita memiliki atau mungkin secara umum kita sering mendengar function dasar sum, lalu count, lalu ada average. Misal saya punya data. Di sini ada nama siswa, lalu ada tinggi badan, lalu ada jenis kelamin. Misal nomor 1 ada Budi, tinggi badan 170, jenis kelamin laki-laki. Yang kedua ada Dedi, tinggi badan 160, jenis kelamin laki-laki. Nomor 3 ada Cindy, tinggi badan 175, jenis kelamin perempuan. Yang keempat ada Cahyadi, tinggi badan 180, jenis kelamin laki-laki. Kita blok. Nah, misalnya saya pengen menggunakan function dasar sum. Kita tulis sum. Nah, untuk function dasar yang sum ini caranya gampang, yaitu teman-teman ketikkan pada sel di mana saja. Misalnya di sini di M10 sama dengan sum buka kurung, di mana fungsi sum adalah kita ingin menjumlahkan nilai data, yang dimana misalnya dalam kasus ini kita ingin menjumlahkan atau mengsamkan tinggi badan dari keempat siswa ini. Caranya kita blok lalu tutup kurung. Nah,
itu adalah fungsi dari sum, yaitu untuk menjumlahkan angka atau nilai dalam suatu kolom atau baris. Lalu yang kedua ada count. Yang dimana count ini itu hanya untuk menghitung jumlah datanya ada berapa. Dalam kasus ini, kita ingin menghitung ada berapa siswa di dalam kasus ini. Kita bisa blok namanya, atau tinggi badannya, atau jenis kelaminnya. Misal kita blok nama siswanya karena kita ingin mencari ada berapa jumlah siswa di dalam kasus ini. Kita blok, lalu tutup kurung. Dan ternyata hasilnya 0. Maaf, untuk fungsi count ini, itu hanya bisa kita memblok pada sel yang isinya adalah angka. Coba, misal kita ganti ya. Kita ganti count, kita blok yang tinggi badan. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya 4, yang dimana sama ya, di sini jumlah siswanya ada 4. Nah, coba misalnya kita blok yang di bagian jenis kelaminnya, yang dimana di sini adalah bukan angka ya, tapi melainkan teks, sama seperti nama siswa. Apakah hasilnya akan 0 atau 4? Kita blok, tutup kurung, enter, dan ternyata hasilnya 0. Sama saat ketika memblok nama siswa ini. Jadi, si count ini hanya bisa digunakan untuk memblok yang isi selnya atau kolomnya itu adalah angka atau numerik. Nah, apa sih fungsi count ini? Sebenarnya kan gampang ya, kita tinggal menghitung aja. Ada berapa nama siswanya? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalau misalnya datanya sedikit, kita bisa juga menghitung secara manual dan lumayan cepat juga. Tapi bagaimana kalau misalnya datanya ribuan? Apakah kita mau menghitung satu-satu? Nah, enggak kan? Caranya, kita pakai function, yaitu function count. Lalu yang ketiga ada average. Yang dimana fungsi dari average ini itu adalah untuk menghitung rata-rata dari nilai dalam suatu sel. Yang dimana kita di sini ingin menghitung rata-rata tinggi badan dari keempat siswa. Kita blok, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama. Atau teman-teman bisa pakai formula. Ingat ya, bedanya antara formula dengan function. Kalau formula, dia manual. Tapi kalau function, dia cara cepatnya. Atau rumus default dalam Excel-nya. Kalau formula, kalau misalnya kita pengen menghitung jumlah tinggi badan, caranya sama dengan M6 ditambah M7 ditambah M8 ditambah M9. Jadi secara satu-satu sama seperti manual ya. Tapi kalau function, kita bisa pakai rumus yang namanya atau function sum. Langsung kita blok saja, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama. Jadi fungsi ini sum, count, dan average itu dinamakan dengan function. Makanya di sini saya tuliskan function dasar, bukan formula dasar ya. Oke, kita lanjut. Kita hapus dahulu yang ini. Kita normalkan menjadi warna putih. Kita hapus. Nah, tadi di materi PowerPoint ada yang namanya sum if, count if, dan average if. Nah, apa sih bedanya antara
Yang ini, sum, count, dan average. Apa bedanya dengan sum if, count if, dan average if? Jadi, secara definisi, sum if, yang dimana kita ingin menjumlahkan, misalnya, dalam kasus ini, atau dalam tabel ini, kita buat tabel. Kita highlight kepala tabelnya. Oke, dimana untuk sum if ini, misal kita ingin menjumlahkan nilai atau tinggi badan dari keempat siswa ini, tapi dalam kondisi tertentu, dalam if, dimana if artinya kan suatu kondisi, dimana kita ingin menjumlahkan, misalnya kita ingin menjumlahkan tinggi badan dari keempat siswa ini, tapi hanya yang laki-laki. Nah, kalau pakai formula kan, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Sama dengan Budi ditambah tingginya Dedi ditambah tingginya Cahyadi. Karena sini perempuan, jadi kita tidak menambahkannya. Nah, hasilnya 510. Nah, ini kan datanya sedikit ya, jadi cepat. Tapi gimana kalau datanya banyak? Lagi-lagi, kita menggunakan yang namanya function ya, bukan formula. Yang dimana kita bisa menyelesaikan kasus ini menggunakan function sum if. Sama dengan sum if, buka kurung. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu yang namanya menghafal function. Misalnya sum if, buka kurung, habis buka kurung apa ya? Nah, di sini dalam Excel itu ada yang namanya petunjuk. Jadi ketika kita ketikkan sum if, buka kurung, nah di bawah ini ada petunjuk. Ada range, titik koma, kriteria, titik koma, sum range. Nah, oke. Kita kan ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan tinggi badan yang laki-laki. Nah, berarti di sini range-nya yang kita blok adalah jenis kelamin ya. Oke. Setelah itu kita menggunakan titik koma sesuai dengan petunjuknya. Oke. Nah, di sini teman-teman tergantung keyboardnya ya, atau laptopnya, atau mungkin versi Microsoftnya. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Nah, di sini saya menggunakan titik koma karena di petunjuk ini perintahnya adalah titik koma ya. Jadi kalau misalnya di petunjuk ini teman-teman pakainya koma, berarti harus ikutin petunjuknya pakai koma. Tapi karena saya di sini petunjuknya pakai titik koma, maka saya pakai titik koma. Oke. Terus di sini ada kriteria. Kriterianya apa? Apa yang pengen kita jumlahkan? Yaitu yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita ketikkan laki. Setelah itu titik koma, lalu di petunjuk ada yang namanya sum range. Nah, apa nih yang ingin kita jumlahkan? Yang ingin kita jumlahkan adalah tinggi badannya. Oleh karena itu, kita blok keempatnya. Tutup kurung. Nah, sebelum saya enter, pasti ketika saya enter, pasti tidak akan keluar hasilnya. Nah, benar kan? Hasilnya 0. Kenapa? Kembali lagi, ingat. Laki-laki itu kan teks. Kalau teks, kita harus menyelipkan tanda petik 2. Baik di sebelum kata laki-laki maupun setelah kata laki-laki. Baru setelah itu kita enter. Nah, baru ini keluar. Hasilnya sama ya, antara penggunaan function dengan formula, yaitu sama-sama 510. Oke, begitupun dengan yang count if. Sama dengan count if, buka kurung. Nah, kalau count if, di sini petunjuknya hanya 2, yaitu ada range dan kriteria. Tadi kita ingin menghitung jumlah yang laki-laki. Berarti range-nya yang ini,
titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah laki-laki. Ingat ya, pakai tanda petik 2. Nah, ini huruf besar ataupun kecil tidak ngaruh ya. Coba saya pakai huruf kecil ya. Laki-laki. Padahal di sini ya, di tabelnya pakai huruf besar. Tanda kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya keluar ada 3. Jadi, jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 3. Ada Budi, ada Dedi, ada Cahyani. Nah, begitupun yang average if. Sama dengan average if, buka kurung, range-nya. Range-nya apa? Sama, yang jenis kelamin. Titik koma, kriterianya apa? Kriterianya adalah laki-laki. Laki-laki. Titik koma, lalu ada average range. Berarti kita blok yang tinggi badannya. Tutup kurung. Nah, sebelum saya enter, coba perhatikan baik-baik. Pasti setelah saya enter, ini ada yang salah. Nah, di sini ada hashtag div/not. Kenapa? Ingat, di sini laki strip laki. Tapi di rumus dia laki spasi laki. Jadi teman-teman harus pakai strip ya. Laki strip laki. Oke, nah ini setelah saya enter pasti masih error. Nah, kenapa? Saya sengaja melakukannya. Nah, lihat di sini saya klikkan laki-laki. Setelah laki yang kedua tidak ada yang namanya spasi. Tapi tadi saya dengan sengaja menambahkan spasi. Nah, laki strip laki ada spasi nih sebelum tanda petik 2 yang kedua. Kita hapus, kita enter, baru keluar nilainya. Nah, baru keluar nilainya adalah 170. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari sum if, count if, average if. Oke, kita masuk ke PPT kembali. Nah, ini yang tadi kita contohin ya. Yang kita contohin, dimana dalam kasus ini itu ingin menghitung rata-rata penjualan per tahun. Oke, ini kita skip karena tadi kita sudah menjelaskannya di dalam Excel. Nah, yang tadi saya back ya, saya back lagi. Nah, lihat judulnya. Di sini agregasi data dengan satu kriteria. Materi yang kedua, agregasi data dengan lebih dari satu kriteria. Oke, di sini ada nih, lihat di fungsinya. Ada sum if pakai S ya, sum ifs, count ifs, average ifs. Kalau tadi kan sum if, count if, average if. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau misalnya lebih dari satu kriteria, dia ada S-nya. Mungkin sama ya seperti istilah bahasa Inggris. Jadi kalau bentuk jamak secara umum, dia pakai penambahan S yang di akhirnya. Mungkin ini cocok lagi ya. Nah, di sini sum ifs, count ifs, average ifs. Kalau tadi yang satu kriteria hanya sum if, count if, average if. Nah, apa bedanya? Nah, kalau tadi kan kita ingin menjumlahkan yang misalnya yang sum if, kita ingin menjumlahkan tinggi badan yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, artinya kan kriterianya hanya satu nih, yaitu yang laki-laki. Tapi gimana? Misalnya kita masukkan variabel lain. Misalnya tingkat sekolah. Di sini ada SMP, SD, SMA, SD. Nah, misal kita ingin menghitung, ini kita buat tabelnya dulu. Nah, misalnya kita ingin menghitung
tinggi badan, jumlah tinggi badan yang berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat sekolah SMP. Nah, di sini artinya ada dua kriteria. Ada laki-laki dan ada tingkat sekolah SMP. Nah, apakah kita bisa pakai fungsi yang sum if? Tidak bisa, karena fungsi yang sum if, count if, dan average if yang tanpa S ini itu hanya bisa untuk satu kriteria. Jadi misalnya dalam tabel ini kita hanya bisa menghitung, misalnya kita ingin menjumlahkan jenis kelamin yang laki-lakinya saja, atau kita ingin menghitung jumlah tinggi badan yang tingkat sekolahnya SMP tanpa memandang jenis kelamin. Nah, kalau yang sum ifs, count ifs, dan average ifs itu yang lebih dari dua kriteria. Kita blok. Misal, kita ingin menghitung jumlah tinggi badan yang berjenis kelamin laki-laki dan tingkat sekolah SMP. Kalau secara manual, berarti kita hanya menjumlahkan yang ini kan, si Budi dan Dedi, karena mereka laki-laki dan mereka juga SMP. Nah, ini kan datanya sedikit, jadi mungkin kita bisa secara manual. Tapi gimana kalau misalnya datanya banyak? Nah, caranya sama dengan sum if pakai S ya, sum if buka kurung. Nah, di sini ingat nih, atau teman-teman harus perhatikan. Di sini sum range-nya itu ada di bagian pertama. Apa yang mau kita tambahin? Yaitu tinggi badan. Jadi kalau tadi ya, tinggi badan itu di akhir. Misal di sum if nih. Misal sama dengan sum if buka kurung. Nah, sum range-nya itu di akhir. Tapi kalau sum ifs, sum range-nya di awal. Jadi tinggi badan kita blok dulu, titik koma. Nah, kriteria range satunya apa? Yaitu yang laki-laki. Nah, berarti kita blok nih yang laki-laki semuanya, titik koma. Ingat, kriterianya apa? Laki-laki. Ingat ya, tanda petik 2 harus sama karakternya. Kalau besar kecilnya tidak masalah. Laki, tanda petik 2, titik koma. Nah, kita masuk nih ke kriteria range yang kedua. Tadi kan kita pengen yang laki-laki serta yang tingkat sekolahnya SMP. Jadi kita blok yang tingkat sekolahnya, titik koma, lalu kita ketikkan SMP. Tanda petik 2, buka kurung, kita enter. Nah, hasilnya 330 ya. Sama ya, kalau misalnya kita pakai cara manual. Sama dengan Budi ditambah dengan Dedi. Hasilnya sama ya, 330. Nah, begitupun sama yang count ifs. Sama dengan count ifs, buka kurung, kriteria range satunya apa? Yaitu yang jenis kelamin. Titik koma, laki-laki, titik koma, kriteria range keduanya tingkat sekolah, titik koma, tanda petik 2, SMP. Jadi kita hanya ingin menghitung jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki, tapi dia juga harus yang SMP, nggak boleh SMA, nggak boleh SD. Kita enter. Nah, ada dua, yaitu Budi dan Dedi. Begitupun yang average ifs, sama dengan average ifs, buka kurung. Nah, sama seperti sum ifs, dia average range-nya ada di awal. Kita jumlahkan tinggi badan, titik koma, kriteria range satunya, jenis kelamin, kita blok, titik koma, tanda petik 2, apa kriterianya? Yaitu laki-laki. Ingat, pakai tanda petik ya. Laki, tanda petik 2, titik koma, apa kriteria range keduanya? Yaitu tingkat sekolah. Titik koma,
Apa kriteria keduanya? Yaitu yang SMP. SMP. Kita enter. Nah, hasilnya 165 ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ternyata kriterianya ada 3? Misalnya di sini ada tingkat ekonomi. Ini ada tingkat ekonomi yang atas. Misalnya ini atas juga, menengah, ini atas. Oke, misalnya si Dedi kita ganti bawah. Terus kita ganti tingkat sekolahnya, misalnya ini SMP ya. Misalnya kita ganti ya. Nah, tadi sebelum kita ganti, dia berubah ya. 165. Setelah kita ganti, dia jadi 170, ininya 510, ininya 3. Kenapa? Karena kan tadi kita pengen mencari yang laki-laki, terus yang SMP. Nah, berarti kan ada 3 ya. Ada Budi, Dedi, Cahyadi. Nah, tadi kalau sebelum kita ganti, dia si Cahyadinya SD, dia 2 kan. Jadi secara otomatis, ketika kita ganti di sini, dia akan secara otomatis. Nah, oke. Ini salah ya, bukan formula, tapi functions. Oke, kita bikin lagi. Kita copy, kita paste. Misal, kita ingin menghitung tinggi badan yang laki-laki, terus dia SMP, dia tingkat ekonominya atas. Nah, ini kriterianya. Kita ingin menjumlahkan tinggi badan, tapi tinggi badan untuk siswa yang laki-laki dan SMP dan atas tingkat ekonominya. Bukan atau ya, bukan atau. Ingat di video sebelumnya kita telah belajar function and dan or. Sama, functionnya sama dengan sum ifs, buka kurung, sum range-nya di awal. Tinggi badan, titik koma, lalu apa kriteria range satunya? Bisa laki-laki. Nah, ini sebenarnya bisa nih kita acak. Boleh tingkat sekolah dulu, boleh tingkat ekonomi dulu. Misal kita balik ya dari tingkat ekonomi dulu. Titik koma. Nah, ingat, berarti kalau tingkat ekonomi, apa yang perlu kita cari? Yaitu yang tingkat ekonomi yang atas. Titik koma. Lalu ada kriteria range kedua, yaitu tingkat sekolah. Titik koma, tanda petik 2, apa tingkat sekolahnya, yaitu SMP. Tanda petik 2, titik koma, tanda petik, maaf, kita blok dulu yang jenis kelamin. Tanda petik 2, titik koma, maaf, tanda petik 2, yaitu yang laki-laki. Jangan lupa, kita tutup dengan tanda petik 2. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 350. Begitupun dengan yang count ifs dan average ifs ya. Ini akan saya percepat ya, agar durasinya lebih singkat lagi videonya. Sama dengan count ifs, buka kurung, kriteria range satunya, yang ini, titik koma, laki-laki, ingat tanda petik 2-nya, titik koma, kriteria range 2-nya, tingkat sekolah, titik koma, tanda petik 2, SMP, tanda petik 2, titik koma, kriteria range ketiganya, tingkat ekonomi, titik koma, tanda petik 2, yaitu atas. Nah, lihat ya, perhatikan. Kita kan tadi pengen menentukan yang kriterianya ada laki-laki, terus ada SMP, ada atas. Berarti ada 3 kriteria. Sesuai dengan fungsinya nih. Ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Kita tutup kurung,
kita enter. Nah, berarti count ifs-nya 2. Berarti siswa yang berjenis kelamin laki-laki, terus tingkat sekolahnya yang SMP, dan tingkat ekonominya atas, itu ada 2 orang. Siapa? Ada Budi dan ada Cahyadi. Sama ya, mereka laki-laki, mereka SMP, dan mereka tingkat ekonominya atas. Oke, sekarang kita buka ke Excel yang punya saya ya, yang banyak datanya. Nah, ini dia. Misal di sini ada subtotal ya. Ini saya hitung dulu. Sama dengan retail price dikali dengan order quantity. Dimana harganya itu kan berarti harga retail dikali dengan jumlah si produknya yang dipesan. Di sini jumlah yang dipesan atau order quantity-nya ada 29. Berarti 29 dikali 83.700. Misal saya punya 29 buku. Nah, setiap buku atau satu buku harganya 83.700. Nah, kalau saya jual ke 29 buku ini, berarti kan harganya 29 dikali dengan 83.700. Makanya di sini fungsinya atau formulanya adalah P4 dikali dengan R4. Enter. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali lagi. Nah, ini di sini saya punya data banyak ya. Ada ribuan ini. Cara cepatnya Ctrl Shift Ctrl bawah. Nah, ada 1003. Kalau yang tadi yang ini kan datanya sedikit kan, pakai manual pun bisa. Tapi gimana kalau datanya kayak gini banyak? Nah, misal ini saya hapus dulu. Misal saya pengen menghitung berapa jumlah nilai subtotal produk kategori teknologi berarti kita pengen menghitung nilai subtotal tapi yang produk kategorinya yang ini yang teknologi. Nah, kalau manual kita bisa pakai yang namanya menu filter ya. Kita blok dulu kepala tabelnya semuanya dari kolom A sampai kolom T. Kita pilih yang ini di menu home ya, di tab home. Kita pilih sort and filter, kita pilih filter. Nah, di bagian produk kategori kita bisa pilih nih. Kita uncentang semuanya dulu. Kita pilih yang teknologi. Kita klik OK. Nah, berarti kan data ini semuanya teknologi. Nah, berarti untuk menghitung nilai subtotal, kita bisa langsung pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, terus kita jumlahkan semuanya. Nah, tapi kita nggak akan belajar hal ini. Kita akan pakai yang namanya function SUMIF. Sama dengan SUMIF. Nah, SUMIF atau SUMIF. Yang mana yang benar? Yang benar adalah SUMIF, nggak pakai S. Kenapa? Karena di sini kita hanya disuruh mencari nilai subtotal yang produk kategorinya teknologi aja. Berarti hanya satu kategori ya. Hanya kategori teknologi atau kriteria teknologi. Buka kurung, range-nya apa? Nah, lihat nih.
range dan kriteria, mereka satu paket. Nah, di sini yang pengen kita cari adalah kriteria teknologi. Berarti kita cari yang kolomnya ada teknologi. Nah, yang ini produk kategori. Berarti untuk range-nya ini kita blok semua. Cara cepatnya, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Maka dia akan otomatis memblok ke bagian data paling bawah. Titik koma. Nah, apa kriterianya? Kriterianya adalah teknologi. Tanda petik 2, teknologi. Ingat, besar kecilnya nggak ngaruh ya, yang penting karakternya. Jangan pakai spasi seperti ini, karena di sini itu tidak pakai spasi. Kita hapus spasinya. Titik koma. Apa sum range-nya? Sum range-nya adalah nilai yang ingin kita totalkan, yaitu subtotal. Caranya sama, kita ke sel paling awal dulu, lalu kita klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Oke, tutup kurung, enter. Maka hasilnya ini. Nah, ini kan hasilnya nggak berupa ini ya, accounting. Nah, caranya kita bisa langsung klik yang titik ini di tab home ya, titik ini. Nah, kalau pengen pakai rupiah, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini, currency atau accounting. Misalnya kita pilih yang currency. Nah, dia ada rupiahnya. Nah, begitupun sama. Kalau misalnya kita pengen menghitung misalnya berapa rata-rata nilai subtotal produk kategori teknologi. Sama caranya sama dengan average if, karena dia cuma satu kategori atau satu kriteria, kita pakai average if ya, bukan average ifs. Buka kurung, range-nya apa? Range-nya adalah sama kayak tadi, produk kategori, titik koma, apa kategorinya? Kategorinya adalah sama, teknologi. Tanda petik 2, titik koma, lalu ada average range, berarti nilai subtotalnya. Sama ini rumusnya. Atau function, atau ininya. Yang membedakan adalah di awalnya, atau functionnya. Kalau ini pakai average if, karena kita ingin menghitung rata-rata. Kalau ini pakai sum if, karena kita ingin menghitung jumlahnya. Sama kayak tadi caranya, karena ini angkanya ribet ya, kita pakai yang koma, yang ini. Kita klik, atau bisa pakai yang currency. Oke, kalau yang tadi satu kategori ya. Sekarang yang misalnya saya langsung saja yang 3 kategori. Misalnya berapa jumlah nilai subtotal produk kategori teknologi. Lalu yang ini apa nih? Yang Jumbo Drum dan misalnya Express Air. Nah, yang ini nih, Express Air. Nah, caranya Ctrl A, biar cepat ya, Ctrl A. Kita klik di antara A dan B, kolom A dan B. Kita klik 2 kali, dia akan rapi otomatis. Nah, berarti caranya sama dengan sum, buka kurung. Maaf, sum if ya. Buka kurung. Range-nya apa? Yang pertama adalah yang teknologi ya, yang teknologi nih. Ingat, add di sini kan 3 kategori nih. Berarti kita pakainya yang sum ifs, bukan sum if. Ingat bedanya nih, kalau sum if dia di petunjuk cuma ada range kriteria nih, cuma satu. Tapi kalau sum ifs, buka kurung, dia ada nih, ada kriteria range 1, kriteria range 1, terus ada titik-titik, itu artinya ada lanjutannya, ada kriteria 2, 3, 4. Tapi kalau sum if dia nggak ada
langsung tutup kurung. Sum if, buka kurung. Sum range-nya apa? Kita kan pengen menghitung jumlah nilai subtotalnya. Berarti kita blok nilai subtotalnya pakai Ctrl Shift tanda panah ke bawah, titik koma. Nah, apa kriteria range satunya? Yaitu teknologi. Berarti kita blok yang ini, yang di produk kategori, pakai Ctrl Shift tanda panah ke bawah, titik koma, kita ketikkan teknologi. Ini akan saya percepat ya. Titik koma. Terus di sini di petunjuk ada kriteria range kedua. Apa kriteria range keduanya? Tadi kan yang jumbo drum. Berarti kita pilih yang ini, produk kontainer. Ctrl Shift tanda panah ke bawah, titik koma, jumbo drum. Titik koma. Lalu ada kriteria range ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu yang Express R. Berarti kita pilih yang mana? Kita pilih yang Shift mode-nya. Pakai Ctrl Shift tanda panah ke bawah, titik koma, tanda petik 2, kita ketikkan Express R. Tanda petik 2, tutup kurung. Kita enter. Maka hasilnya adalah 0. Nah, yang pertama, kalau hasilnya 0, kita harus pastikan dulu apakah formulanya benar. Teknologi nggak ada spasi, jumbo drum dia pakai spasi, bukan strip ya. Jumbo drum ini dia pakai spasi, benar. Express R dia benar tulisannya. Oke, ini saya rasa sudah benar formulanya atau functionnya. Coba kita pakai cara yang filter. Apakah memang benar hasilnya 0? Lihat ya, kategorinya ada teknologi, jumbo drum, dan Express R. Ini kita highlight dulu karena ini adalah kategorinya. Kita pilih produk kategorinya yang teknologi, terus yang produk kontainernya ini yang jumbo drum, terus setelah itu yang shift mode-nya itu yang tadi apa? Yang Express R ya. Nah, di sini ternyata tidak ada. Jadi di data ini tidak ada data yang produk kategorinya teknologi, produk kontainernya jumbo drum, dan shift mode-nya adalah Express R. Yang ada hanya delivery truck. Jadi artinya hanya ada yang teknologi, jumbo drum, dan delivery truck. Oke, kita undo ya, kita Ctrl Z. Coba kalau misalnya kita ganti yang ini, bukan Express R ya, tapi kita ganti delivery truck. Kenapa masih 0? Lihat, di sini delivery truck ada spasinya. Nah, di sini nggak ada. Pakai spasi, kita enter. Nah, baru ada angkanya. Pakai klik ini, atau bisa pakai yang currency. Nah, begitupun sama dengan yang rata-rata ya. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita ganti misalnya ini bukan jumlah, tapi rata-rata. Caranya sama nih, kita copy aja yang ini, kita copy,
tapi kita ganti dengan yang average if. Nah, ini dia hasilnya, langsung ketemu ya. Pakai klik ini atau pakai yang currency. Nah, begitulah untuk di video part keempat ini. Jadi, intinya, kalau misalnya yang satu kategori, teman-teman bisa pakai sum if, atau count if, atau average if. Tapi kalau yang lebih dari satu kategori, bisa 2 kategori, 3 kategori, 4, 5, bahkan sampai ratusan, teman-teman pakainya sum ifs, ada S-nya, count ifs, ada S-nya, dan average ifs, ada S-nya. Nah, tentu tergantung dengan konteksnya. Tergantung apa? Kalau teman-teman pengen menjumlahkan, pakainya sum if atau sum ifs. Kalau pengen menghitung jumlah datanya, pakai count if atau count ifs. Tergantung dengan berapa kriterianya. Kalau pengen menghitung nilai rata-ratanya, bisa pakai average if atau average ifs. Tergantung dengan berapa kriterianya atau berapa kategorinya. Oke, sekian untuk video kali ini di part keempat. Dan selanjutnya, di video part kelima, nanti kita akan membahas mengenai conditional formatting dan data validation.